Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Alia Mulyani dengan nomor NPM 2112.1006 akan memaparkan tentang sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak Sultan Muhammad Al-Fatih? Tidak. Oh, tidak tahu ya. Kita akan bercerita sedikit. Sultan Al-Fatih lahir dengan nama Mehmed bin Murad. Ia lahir pada tanggal 30 Maret 1432 di Edirne, ibu kota Turki Utsmaniyah. Ayahnya bernama Sultan Murad II yang diketahui merupakan Sultan Turki Utsmaniyah, dan ibunya bernama Humah Hatun yang merupakan istri keempat dari Sultan Murad II gitu. Sultan Mehmed dikenal oleh seluruh dunia gitu ya dengan sebutan Muhammad Al-Fatih, artinya sang penakluk. Kemudian orang Turki sendiri menyebutnya sebagai Fatih Sultan Mehmed Han II. Di usia yang ke-11, Sultan Muhammad Al-Fatih sudah diperintahkan oleh ayahnya untuk memerintah Amasya. Ia merupakan Sultan Muhammad Al-Fatih, maksudnya juga merupakan murid dari Syekh Syamsuddin yang merupakan keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq. Ia juga merupakan murid dari Maula Gurani. Ia juga sudah mulai dikenal bahwa sudah menguasai beberapa bidang, misalnya ketentaraan, sains, matematika, dan dia juga terkenal dengan bisa menggunakan 6 bahasa. Kemudian pada usia 12 tahun, Sultan Muhammad Al-Fatih juga sudah pernah sempat naik tahta, ditaikan oleh ayahnya, menggantikan ayahnya. Namun karena beberapa perlawanan dari bangsa Hongaria, kemudian ayahnya sempat naik tahta kembali. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih tidak jadi naik tahtanya atau dipending dulu, misal tahnya memadamkan perlawanan dari bangsa Hongaria. Nah, dan memerintah sampai usia tutup usia, yaitu pada tahun 1451. Jadi ayahnya ketika sudah meninggal gitu, Sultan Muradnya, kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih naik tahta lagi gitu. Dan pada saat itu Sultan Muhammad Al-Fatih berusia 21 tahun. Tadi udah didengarkan kan? Jadi bahwa tadi Sultan Muhammad Al-Fatih itu pernah naik banget, mungkin kelas 5 atau kelas 6 SD itu sudah mulai memerintah kerajaan, hebat banget ya Sultan Muhammad Al-Fatih gitu. Terus ada sebutan Al-Fatih juga itu karena beliau itu berhasil menaklukkan yang namanya Konstantinopel gitu. Gak tahu nggak ceritanya seperti apa, seperti ini nih. Usaha penaklukannya ya. Sejak dahulu para khalifah Islam itu berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel karena pernah ada hadis Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah, yang menjelaskan bahwa nanti kerajaan Romawi pasti akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Jadi setiap pemimpin Islam mulai dari masa Muawiyah sampai terus ke sini selama berlangsung beberapa dekade mulai mencoba untuk melakukan perlawanan ke bangsa-bangsa kerajaan Romawi untuk mewujudkannya gitu. Misalnya ini, di zaman pemerintahan Abbasiyah, beberapa usaha diteruskan tetapi masih menemui kegagalan, termasuk di zaman Khalifah Harun al-Rashid pada tahun 1090 Hijriah. Nah, terus dalam Daulah Utsmaniyah mengadakan kesepakatan bersama Seljuk. Kerjasama ini memberi nafas baru kepada usaha umat Islam untuk menguasai Konstantinopel. Usaha pertama dibuat di zaman Sultan Yildirim Bayazid. Saat itu dia mengepung bandar itu tahun 796 Hijriah atau 1393 Masehi gitu. Peluang yang ada telah digunakan oleh Sultan Bayazid untuk memaksa Kaisar Bizantium menyerahkan Konstantinopel secara aman kepada umat Islam. Akan tetapi, usahanya itu menemui kegagalan karena datangnya bantuan dari Eropa untuk membantu Bizantium gitu. Nah,
Kemudian ayah Muhammad Al-Fatih juga beberapa kali melakukan pengepungan Konstantinopel, namun berkali-kali mengalami kegagalan. Semenjak kecil, Sultan Muhammad Al-Fatih sudah berusaha untuk gerak-gerik ayahnya untuk menaklukkan Konstantinopel seperti itu. Bahkan beliau juga mengkaji usaha-usaha yang pernah dibuat ayahnya sepanjang sejarah penaklukannya. Ketika beliau naik tahta pada tahun 855 Hijriah atau 1450 Masehi, dia telah mulai berpikir dan menyusun strategi untuk bandar tadi. Ketika naik tahta, Sultan Muhammad Al-Fatih segera menemui Syekh Samseddin untuk menyiapkan bala tentara untuk penaklukan Konstantinopel. Persiapan pun dilakukan. Sultan berhasil menghimpun sebanyak 250.000 tentara. Para mujahid lantas diberikan latihan intensif dan selalu diingatkan akan pesan dari Nabi Muhammad SAW terkait pentingnya Konstantinopel bagi kejayaan Islam. Matang gitu persiapannya. Akhirnya pasukan Muhammad Al-Fatih tiba di kota Konstantinopel pada hari Kamis 26 Rabiul Awal tahun 857 Hijriah atau bertepatan dengan 1453 Masehi. Di hadapan tentaranya, Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih berkhutbah, mengingatkan tentang kelebihan jihad, kepentingan memuliakan niat, dan harapan kemenangan di hadapan Tuhan. Dia juga membacakan ayat-ayat Al-Quran mengenainya, serta hadis Nabi SAW tentang pembukaan kota Konstantinopel. Ini semua memberikan semangat yang tinggi pada bala tentara dan zikir dan doa kepada Allah SWT. Waktu selama kurang lebih 54 hari, Konstantinopel dikepung secara besar-besaran oleh pasukan Turki Utsmaniyah di bawah komando Muhammad Al-Fatih. Pasukan Turki Utsmaniyah juga melakukan blokade laut dengan ratusan kapal perang mengepung kota Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih pun melancarkan serangan besar-besaran Konstantinopel yang kala itu diperintah oleh Kaisar Bizantium Konstantinus 11 Palaiologos. Dalam mempertahankan Konstantinopel agar tidak jatuh ke tangan bangsa Turki, Kaisar Bizantium dibantu oleh sejumlah pasukan dari Italia yang dipimpin oleh Giovanni Giustiniani. Selama beberapa hari, Konstantinopel terus bertahan dikelilingi oleh benteng yang sangat luas. Usaha untuk menjebol benteng kerajaan Bizantium terus dilakukan oleh pasukan Turki Utsmani menggunakan pelontaran batu serta pemanah. Jadi, cara yang digunakan oleh Muhammad Al-Fatih itu seperti yang namanya meriam tuh, seperti meriam. Kayak di film apa sih? Meriam yang besar, yang hitam, terus dimasukin batu yang bulat, meriam bedel sama panah-panah gitu. Karena kan waktu dulu belum mungkin ada tapi enggak terlalu banyak yang menggunakan pistol. Jadi pakai yang kayak bum-bum gitu kan untuk meruntuhkan benteng-benteng Bizantium yang terkenal kokoh, kuat, tapi berjuang keras untuk menaklukkan bangsa Konstantinopel gitu. Nah, kemudian tadi kan udah sebut untuk meruntuhkan yang menggunakan meriam-meriam besar yang dibawanya gitu. Pasukan Turki Utsmani juga menggunakan meriam raksasa tuh. Raksasa jadi yang besar-besar bukan yang kecil tersebut gitu. Selain melakukan penyerangan lewat darat, juga dilakukan penyerangan lewat laut melalui armada laut Turki Utsmani. Untuk melemahkan kekuatan benteng Bizantium, pasukan Turki Utsmani juga membuat terowongan dalam tanah untuk meledakkan benteng dari bawah. Kerajaan Bizantium terkenal dengan memiliki benteng yang kuat. Jadi bukan hanya serangan dari daratnya saja, tapi serangan dari laut. Kemudian karena kuat banget si bentengnya, jadi mencoba dari bawah juga, mencoba menggali terowongan di sekitaran bentengnya agar bentengnya itu mudah untuk dirobohkan. Jadi berbagai macam cara dilakukan oleh tentara pasukannya Sultan Muhammad Al-Fatih gitu. Nah, ketika pengepungan dilakukan, pasukan Turki sudah dapat tanduk emas atau yang di sekitaran benteng raksasa itu tidak bisa ya. Kemudian mencoba
Jadi si Giovanni Giustiniani yang dari Gernot yang membantu Bizantium gitu untuk mempertahankan kerajaannya, ternyata kan karena terluka parah, jadi dia itu mundur dari pelabuhan dan pulanglah, udahlah bantunya, misalnya kayak gitu. Mundurnya pasukan ini yang dipimpin Giovanni itu berasal dari Italia sendiri hingga mati-matian dari serangan. Tak kuasa menahan serangan, benteng pertahanan kerajaan Bizantium kemudian dapat ditembus oleh pasukan milik Turki Utsmania gitu. Jadi akhirnya ya karena perjuangan. Nah, Kaisar Bizantium yaitu Konstantinus 11 Palaiologos bertempur sampai mati dengan pasukannya untuk mematahkan benteng Bizantium tersebut. Namun akhirnya pada tanggal 29 Mei 1453 akhirnya Sultan Mehmed II atau yang dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih bisa menguasai Konstantinopel gitu. Hal ini juga menandai jatuhnya Kekaisaran Romawi Timur kepada pasukan Turki Utsmani. Ini juga menanda berakhirnya abad pertengahan. Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih kemudian mengubah nama Konstantinopel menjadi Istanbul. Ia juga menjadikan Istanbul sebagai ibu kota negara dari kerajaan Turki Utsmani. Hagia Sophia menjadi sebuah masjid. Setelah penaklukan ini, Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian diberi gelar sebagai Fatih. Oh, maksudnya gini, setelah kejadian tersebut Sultan Mehmed II diberi gelar menjadi sebagai Al-Fatih Sultan Mehmed Han II atau Muhammad Al-Fatih yang berarti Muhammad Sang Penakluk. Orang Italia menjulukinya sebagai La Grande yang berarti Elang Agung. Jadi seperti bagus ya? Bagus enggak? Bagus. Oke, jadi seperti itu, semoga bisa diambil ya. Sekian yang bisa dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.